وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kami beritahukan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Baitul Mu'minin bahwasanya saat ini sudah memasuki awal waktu sholat Jumat. Sekali lagi kami beritahukan bahwasanya saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Oleh karenanya kepada para jemaah, khususnya para pekerja maupun mitra kerja PT Pertamina EP Sukabumi, dimohon segera untuk menuju ke ruang utama Masjid Al-Baitul Mu'minin. Selanjutnya kami beritahukan beberapa informasi. Yang pertama, petugas imam dan khatib pada hari ini Jumat 14 November tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Yang bertugas sebagai imam dan khatib Al-Mukarram Bapak Ustaz Faqih Informatul Haq. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Ada buku hati Ustaz Muhammad Dia Awaldi. Selanjutnya kepada para jemaah yang sudah berada di masjid, dimohon dengan hormat untuk mengisi saf-saf yang terdepan di dahulu. Dan dimohon pula untuk menonaktifkan gadget, HP, alat komunikasi dan sejenisnya selama ibadah Jumat berlangsung. Bagi para jemaah yang baru memasuki area masjid, kami persilakan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami mengajak diri sendiri dan semua yang hadir untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta curahan kasih sayang
yang luar biasa banyak setiap hari. Sehingga Allah Taala pastikan manakala ada orang yang akan mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, pasti hal itu tidak akan pernah terhitung. Ini menunjukkan bahwa saking banyaknya nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kalau kita pandai bersyukur, Allah Taala berjanji untuk menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Namun kalau tidak bersyukur, itu artinya kita kufur nikmat. Dan kalau kita kufur, maka azab Allah Taala sangat amat dahsyat. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah SAW yang tercinta, suri tauladan kita. Kita semua yang hadir di masjid ini pasti sepakat secara lisan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Tidak ada seorang muslim yang ikhlas di dalam keislamannya. Tidak ada seorang mukmin yang ikhlas di dalam keimanannya yang tidak menyatakan secara lisan bahwa suri tauladannya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah saudaraku seiman bahwa pernyataan Anda secara lisan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan di sisi Allah Taala tidak akan ada harga dan nilainya manakala ternyata apa yang kita ucapkan dengan lisan itu tidak kita buktikan di dalam amal perbuatan kita. Manakala lisan kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi, ternyata amal kita mengatakan bahwa kita tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan, maka apa yang diucapkan oleh lisan itu tidak akan dianggap apa-apa di sisi kita dusta. Karena dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di dalam amal perbuatan. Kita jadikan beliau sebagai suri tauladan di dalam sifat kita dan juga tindak tanduk kita di dalam kehidupan di permukaan bumi ini. Bersungguh-sungguhlah menjadikan beliau sebagai suri tauladan dengan cara apa? Wa ma'atakum rasul wa khudhuhu wa ma'atakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu, maka terimalah. Wa ma'atakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan jauhkanlah. Hanya dengan cara itu, pengakuan bahwa kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan di lisan kami akan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Berarti apa yang kita ucapkan dengan lisan itu benar-benar terbukti di dalam amalan. Dan ini manusia-manusia yang jujur, apa yang lisannya ucapkan seperti itu pula yang dia amalkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sangat teramat banyak umat Islam di zaman kita sekarang ini yang sudah terjerumus ke dalam apa yang tadi saya katakan, menyatakan secara lisan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suri tauladan dan juga sebagai tuntunan diri pembimbing dalam kehidupan dan juga pedoman yang dia pedoman, akan tetapi itu hanya tinggal di lisannya saja. Apa yang dia kerjakan seharian, yang dia lakukan sudah bertabrakan dengan apa yang dia katakan dengan lisannya. Apa yang Rasulullah SAW larang untuk dikerjakan, justru yang menjadi kegiatan sehari-hari. Justru itu yang menjadi sebuah kesukaan dan bahkan menjadi
sebuah style dalam hidupnya. Dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, maka dia pilih-pilih. Kalau itu wajib, maka dia kerjakan. Namun dia kerjakan dengan hati yang lalai. Dia kerjakan dengan asal-asalan, hanya karena hukumnya wajib. Kalau bukan karena wajib hukumnya, dia tidak akan berada di sana. Yang dia kerjakan pun penuh dengan kekurangan. Adapun amal yang sunnah, maka dia dan orang-orang yang menyempurnakan amal sunnahnya sangatlah amat jauh. Potret yang saya katakan ini bukanlah potret satu atau dua orang yang hidup di negeri yang kita cintai ini. Ini merupakan potret hidup dari banyak manusia yang setiap harinya melakukan perbuatan dosa-dosa dan juga maksiat. Mulai dari meninggalkan sholat yang lima waktu, kemudian tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan, kemudian dia berdusta dan juga mencurangi timbangan, melihat hal-hal yang Allah Taala dan Rasulnya larang untuk dilihat, dan juga membicarakan perkara-perkara yang Nabi SAW larang untuk dibicarakan. Lalai dari ilmu agama, lalai dari mempelajari ilmu agama. Dia justru menganggap agama ini adalah sesuatu yang membebani hidupnya, dan dia merasa tidak bisa maju kecuali dengan cara melanggar aturan-aturan agama Allah Taala. Sehingga lisannya mengatakan bahwa agama ini membuat saya tidak bisa menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang maju dalam usaha dan berkarya. Potret seperti ini sudah teramat banyak di dalam kehidupan kita sekarang ini. Na'udzubillah, kalau sekiranya kita adalah salah satu di antara apa gerangan yang akan terjadi jika dengan kondisi seperti ini, Allah Taala mewafatkan kita semua dengan kondisi lalai beragama, dengan kondisi lalai mempelajari ilmu agama. Nyawa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Apakah lagi di zaman kita sekarang ini yang teramat sering kita jumpai orang-orang yang mati mendadak. Dan bisa saja secara takdir kita salah seorang di antara yang akan mati mendadak tersebut, sementara kita belum melakukan pembenahan diri dan juga perbaikan diri. Kita tahu hari demi hari kita melanggar, dan ada di dalam hati, niat di dalam hati untuk melakukan perbaikan dan juga pembenahan. Namun setan selalu berhasil menghalangi kita dari perbaikan dan juga pembenahan itu dengan mengajak kita untuk menunda. Nanti saya akan berbenah. Nanti saya akan memperbaiki diri. Akhirnya yang setan dan bala tentaranya inginkan adalah sebelum saatnya kita berbenah, kematian lebih dahulu menjemput kita. Itulah suul khatimah, buruk kehabisan, buruk akhir daripada hayatnya. Dan suul khatimah merupakan indikasi yang akan membawa manusia kepada murka Allah, yang akan membawa manusia kepada azab Allah, yang akan membawa manusia kepada neraka Allah Taala. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, seriuslah di dalam berbenah, seriuslah di dalam bertobat kepada Allah Taala, seriuslah di dalam memperbaiki amalan kita di dunia ini, dan jangan tunda sampai nyawa sudah sampai di tenggorokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang kematian
itu ajal kepada seseorang di antara mereka, baru ia mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Maka tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Rasulullah SAW juga mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubata 'abdin ma lam yudhakkir. Sesungguhnya Allah Taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar ahmaduhu ta'ala ala fadlihil idrar wa ashkuruhu ala ni'amihil mizar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizil jabbar wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Taala wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa di ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini, para ulama tafsir menerangkan kepada kita bahwa kesuksesan yang hakiki adalah manakala seorang hamba sebelum wafatnya itu diberikan oleh Allah Taala taufik berupa pertolongan untuk bertaubat. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, mari kita bertaubat dari kelalaian-kelalaian kita. Wallahi, demi Allah, kita tahu kita lalai. Kita tahu kita masih melanggar syariat. Demi Allah, kita tahu bahwa ada larangan-larangan di dalam agama Islam yang menjadi kebiasaan harian kita. Kapan akan serius meninggalkan amalan-amalan tersebut? Hati-hati. Jebakan iblis yang mengatakan nanti. Dan kemudian setelah kematian itu menjemput dan kita belum ada kesempatan untuk bertobat, kita belum bisa bertobat, maka pada akhirnya iblis pun tepuk tangan dan bahagia. Marilah kita berbenah diri, marilah kita memperbaiki diri. Jangan kita sibukkan dengan kekurangan dan aib manusia yang ada di sekitar kita. Sibukkan dengan diri kita. Karena kelak nanti yang akan menghadap kepada Allah adalah kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepadanya, dan terus senantiasa melakukan amalan-amalan saleh di dunia kalau tidak ada kesempatan untuk beramal di akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala terus senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة.
اللهم أعنا على الإسلام والسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنهم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.